Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdananda Putra dengan NIM 1916030057 dari manajemen bisnis syariah akan mempresentasikan proposal bisnis plan dari studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Irda Yusra SE MSc. Bisnis plan arah Risoles. Yang pertama yaitu analisis dan pemasaran. Dari segmentasi geografis, area Risoles berada di daerah strategis di mana terdapat banyak sekolah dan dekat dengan universitas. Dari segmentasi demografis, membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Selanjutnya yaitu targeting. Sasaran pemasaran yang dituju yaitu mencakup semua orang maupun kalangan, tapi mungkin dikhususkan ke kalangan remaja, mahasiswa maupun dewasa. Dan untuk itu, agar sasaran pemasaran tepat sasaran, kami terus meningkatkan inovasi. Yang selanjutnya itu positioning. Produk ini lebih menekankan pada kualitas unik dan kreativitas dalam packing, sehingga konsumen mudah dalam mengingat brand kami. Selanjutnya itu analisis teknis dan teknologi. Rencana penjualan. Untuk penjualan saya melakukan dengan cara online maupun offline. Di antara penjualan online misalnya melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Rencana persediaan saya berpatokan pada rancangan penjualan karena saya melihat rencana persediaan saya berdasarkan dari pemesanan konsumen. Selanjutnya itu rencana kebutuhan tenaga kerja. Untuk kedepannya kebutuhan tenaga kerja tentu sangat dibutuhkan, baik pemasaran, produk, dan lain-lain sebagainya, dengan memperhatikan beberapa aspek pertimbangan. Rencana pengawasan yang saya lakukan adalah pengawasan dalam setiap hari. Pengawasan mulai dari produksi, pemasaran, dan keuangan. Rencana pemesanan yang saya lakukan adalah jika ada pesanan dari para konsumen, maka saya akan secepatnya memproses pesanan tersebut. Tentu saya juga ada persediaan sebagai bahan cadangan apabila ada pesanan dadakan dari para konsumen. Selanjutnya itu aspek organisasi atau manajemen. Saya sendiri sebagai owner Abdiananda Putra dan Indah April Salur sebagai manajer keuangan, Nur Fitri Kayasmin sebagai manajer pemasaran. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Tugas dari owner yaitu mengambil segala keputusan dalam usaha, memimpin dan mengatur strategi dalam usaha, baik itu strategi jangka panjang dan jangka pendek, sekaligus menetapkan tujuan. Selanjutnya itu memastikan jalannya usaha sesuai prosedur, mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan usaha, mengelola manajemen risiko usaha dengan baik, menentukan segala peraturan dalam usaha, bertanggung jawab. Tugas dari manajer keuangan diantaranya yaitu menyusun rencana keuangan usaha, melakukan pembelian bahan untuk produksi, mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan, mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan, membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan, evaluasi atau meninjau kembali keuangan, selalu mengkoordinasikan segalanya dengan owner. Tugas dari manajer pemasaran, merencanakan strategi pemasaran produk sesuai kesepakatan dengan owner, mengendalikan semua proses marketing atau promosi, menyusun target penjualan, melakukan distribusi barang, mengevaluasi hasil pemasaran produk, melaporkan hasil kerja kepada owner secara berkala. Aspek keuangan. Yang pertama yaitu pasar. Pada bulan Januari, demand di tahun 2021 yaitu 15, Februari 16, Maret 17, April 17, Mei 18, Juni 20, Juli 22, Agustus 25. Pada bulan September, Oktober, November, Desember, demand pada data di monitor, demand 142,68, Oktober 145,95, November 149,76, Desember 153,57. Ini didapatkan dari pendataan dari bulan Januari sampai Agustus. Selanjutnya itu kapasitas. Seperti yang dijelaskan dan ditampilkan di layar monitor, kapasitas pada bulan Januari YT 29,88 sampai dengan Desember YT-nya itu 44,29 dengan market share 25%. Sehingga didapatkan dari bulan
dari tahun 2017, 2018, 2019 didapatkan bahwa di tahun 2021 Januari 7,47 sampai dengan Desember 11,07 dengan jumlah 111. Produksi maksimal yaitu 18,93, kapasitas mesin 100, jumlah mesin 1, kapasitas maksimal 100. Investasi aktiva berwujud diantaranya itu nampan dan sendok, teflon, kompor gas, wajan dan saringan, timbangan kue, mixer dengan pembagian harga dan usia ekonomis serta jumlah setara dengan monitor dengan nilai sisa atau depresiasi 20%, sehingga didapatkan depresiasi Rp201.333 dengan total investasi Rp770.000, total penyusutan Rp201.333. Biaya produksi sesuai dengan di layar monitor, asumsi kenaikan 5% per tahun dari 2020 sampai 2021 dengan kenaikan 5%. Maka jumlah yang didapatkan dari bahan baku, plastik kemasan, transportasi, dan BBM, listrik, dan telepon depresiasi didapatkan totalnya yaitu Rp1.885.646 di tahun 2021, Rp2.318.836 di tahun 2022 didapatkan Rp2.791.135 dengan asumsi kenaikan harga 5%, maka bahan baku serta plastik kemasan meningkat 5% di tahun 2020, 2021, 2022. Total kebutuhan dana tahun pertama, total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama, maka didapatkan hasilnya yaitu Rp2.655.646. Sumber dana kebutuhan dana yang didapatkan dari perhitungan Rp2.655.646. HPP atau harga per unit produk. Harga pokok produksi dan penjualan, persediaan bahan baku, pembelian Rp784.312. Saldo akhir, maka total biaya bahan baku Rp784.312. Persediaan barang dalam proses work in process atau WIP, persediaan barang dalam proses, persediaan awal 0, total biaya bahan baku Rp784.312, saldo akhir 0, total biaya WIP atau work in process Rp784.312. Biaya overhead pabrik terdiri dari transportasi, listrik, biaya depresiasi, biaya maintenance 5% sampai 10% dari investasi, maka total BOP atau biaya overhead pabrik Rp1.139.833. Harga pokok produk atau HPP didapatkan Rp1.924.145. Selanjutnya yaitu rugi laba. Keterangan pada 2020, 2021, 2022 sesuai dengan layar monitor, total pengeluaran meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 pengeluaran Rp1.885.646. Di tahun 2021 Rp2.318.836. Di tahun 2022 Rp2.791.135. Dengan asumsi kenaikan harga jual 5%, maka uraian harga jual di tahun 2020 Rp17.296, di tahun 2021 Rp18.160, di tahun 2022 Rp19.069. Cash flow, keterangan pemasukan modal penjualan depresiasi, maka total yang didapatkan dari
tahun awal Rp2.655.646. Di tahun pertama Rp2.125.479. Tahun kedua Rp3.077.823. Di tahun ketiga Rp4.120.591. Pengeluaran, investasi, biaya produksi, pajak penghasilan, maka total yang didapatkan di awal Rp770.000. Di tahun pertama Rp1.893.346. Di tahun kedua Rp2.430.367. Di tahun ketiga Rp3.016.760. Maka kas akhir yang didapatkan yaitu di tahun awal Rp1.885.646. Tahun pertama Rp2.117.779. Tahun kedua Rp2.765.235. Tahun ketiga Rp3.869.767. Neraca aktiva lancar terdiri dari kas, aktiva tetap terdiri dari peralatan dan perlengkapan, akumulasi, depresiasi. Total aktiva di tahun 2020 Rp2.686.446. Di tahun 2021 Rp3.132.569. Di tahun 2022 Rp4.035.067. Modal Rp2.655.646. Rugi maka laba yang didapatkan Rp30.800. Total pasif Rp2.686.446. Dari tahun ke tahun total yang didapatkan meningkat terus. BEP atau break even point. BEP harga Rp1.871.799. BEP unit 108. Maka analisa yang didapatkan dari bisnis ini layak karena tingkat penjualan lebih tinggi dari nilai BEP unit. Bisnis ini dinilai layak karena kapasitas produksi lebih tinggi dari nilai BEP unit. Mungkin sekian dari penjelasan saya.